Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 2 Juli 2020. Kelumpuhan rohani. Perenungan hari ini diambil dari Injil Matius 9 ayat 1 sampai dengan 8. Lumpuh. Saya ingin sharing tentang kelumpuhan. Saya pernah mengalami kelumpuhan namun tidak permanen. Saat itu saya sangat lemah sekali, tak berdaya, sehingga harus ada yang membantu membompong saya untuk berjalan. Tak dapat sama sekali melakukan aktivitas seperti biasa, dan rasanya tak berguna hidup ini. Injil hari ini kita membaca, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Matius 9 ayat 2. Mengapa orang itu diusung? Kenapa orang banyak membantu mengusung dan dibawakannya kepada Tuhan Yesus? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, orang lumpuh tak berdaya untuk berjalan. Seperti halnya pengalaman saya pribadi, seperti yang saya ceritakan di atas, sehingga perlu bantuan orang lain yang memiliki hati berempati, berbelas kasih terhadapnya. Mereka yang mengusung si lumpuh memiliki iman dan percaya kepada Yesus. Iman mereka menyatakan bahwa asalkan Yesus menjamah, maka si lumpuh akan sembuh. Dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini, mungkin tidak mengalami kelumpuhan fisik. Banyak dari kita atau kita yang mengalami kelumpuhan rohani. Kelumpuhan rohani lebih parah daripada kelumpuhan fisik. Kelumpuhan rohani, mereka menjauh dari Tuhan Yesus. Tidak lagi berdoa, tidak lagi datang ke gereja untuk merayakan Ekaristi ataupun beribadah. Tidak lagi mau menghadiri persekutuan, komunitas wilayah. Mereka menjauh dari Tuhan. Kehidupan mereka mulai mengikuti dunia dan kedagingan. Mereka masuk ke dalam dunia kegelapan. Adakah kita saudara-saudara memiliki hati terhadap mereka ini? Adakah kita berempati, berbelas kasih terhadap mereka? Dari Injil kita lihat bagaimana orang banyak sungguh-sungguh berempati dan membawakan si lumpuh kepada Yesus. Nah, bagaimana dengan kita terhadap saudara-saudara kita yang telah mengalami kerohanian? Bagaimana reaksi kita melihat saudara-saudara kita yang telah menjauh dari Tuhan, meninggalkan gereja, bahkan meninggalkan imannya beralih ke iman yang lain? Adakah kita berempati dan mau membopongi mereka untuk dibawa kepada Tuhan Yesus? Saudara-saudaraku yang terkasih, kita yang telah diberkati perlu memiliki hati yang berempati, berbelas kasih terhadap mereka yang mengalami kelumpuhan rohani tersebut. Kita harus tergerak oleh belas kasih untuk membopong mereka kepada Yesus. Bukannya kita biarkan atau acuh tak acuh terhadap mereka. Saudara-saudaraku, ada hal yang menarik dalam Injil hari ini, di mana setelah si lumpuh dihadapkan kepada Yesus, kata Yesus, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ayat 2. Hanya Yesus yang punya kuasa untuk mengampuni. Kalau kita mau membuka hati dan mau datang kepadanya, Dia yang penuh kasih akan mengampuni kita. Apapun dan sebesar apapun dosa kita, maka Dia akan mengampuni kita. Kalau kita mau merendahkan diri dan datang kepadanya, Dia
Yesus Tuhan kita tak akan pernah memberikan tanggapan atas penyakit-penyakit kita, dosa-dosa kita, atau menanggapi betapa parahnya penyakit kita dan menggeleng-gelengkan kepalanya dengan melihat atas keberadaan kita. Dia hanya melihat kesadaran hati kita saja dan kesungguhan hati kita yang mau membuka hati dan mau datang kepadanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini Yesus melihat kita semua, saya dan saudara. Banyak dari kita yang mengalami kelumpuhan rohani, yang menjauh darinya, hidup dalam kegelapan, tak mau lagi membaca kitab suci, tak lagi mau berdoa. Yesus juga melihat dari kita di mana banyak yang mengalami sakit penyakit karena fisik. Hari ini Yesus menantikan kita semua, menantikan diri kita, saya dan saudara. Sadarkah kita bahwa Yesus menantikan kita? Maukah kita membuka hati kita kepadanya? Mau datang dengan penuh iman dan percaya kepadanya? Percaya kepada Yesus dengan penuh iman, maka dosa kita terampuni. Sakit penyakit kita akan dipulihkan dan disembuhkan. Tapi kita harus berubah, bertobat, dan kembali mengikuti jalannya yang benar. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, bagi kita yang telah diberkati, hendaklah juga mau mengampuni satu dengan yang lain. Dengan demikian akan terjadi pemulihan dan kesembuhan. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita yang mengalami kelumpuhan rohani, ataupun saudara-saudara kita yang mengalami kelumpuhan, kita mau berempati, mau datang, mau membawa mereka, membopong mereka semua menghadap ke Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus dengan kuasanya memberi pengampunan dan kita semua dipulihkan. Semoga berkat kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang besar, kita semua memperoleh pengampunan darinya karena iman kita. Kita dipulihkan dan disembuhkan dari sakit penyakit demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom.